Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku untuk para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua termasuk yang disyafaati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan di episode yang kelima ini, melanjutkan dari surat Hud. Kelanjutannya ayat yang ke-6. Mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Jadi nyata. Jadi Lauh Mahfuz itu ya kenyataan wujudullah. Bila kita masih duduk di dalam syariat saja, duduk di dalam manusianya yang menjadi Tuhan, pasti semuanya dibayang-bayangkan sosok-sosoknya. Seolah-olah Lauh Mahfuz itu bagaimana ya? Bayangannya bagaimana ya? Lauh Mahfuz itu di mana ya? Semuanya serba bayangan, karena yang jadi Tuhan di hatinya masih manusianya. Disinilah nyata bahwa Lauh Mahfuz itu adalah kenyataan Allah. Ketika di dalam hati kita sudah nyata Allahnya dan sudah adam tiada diri kemanusiaan kita, itulah Lauh Mahfuz. Itulah Sidratul Muntaha. Itulah uripe Allah dewe. Jadi dijelaskan di dalam surat Al-Hud ayat ke-6 ini, dan tidak satu pun makhluk bergerak. Nah, cocok sudah. Jadi semua yang dipaparkan selama ini cocok. Dan tidak satu makhluk pun bergerak. Selama ini cocok bahwa kita selama ini yang ngaku-ngaku gerak. Berarti kita selama ini tidak rela, tidak ridho di hati kita bahwa kita ini makhluk. Kita inginnya di dalam hati kita jadi sang kholik daripada menjadi makhluk. Nah, kalau kita ngaku-ngaku jadi makhluk, harus sesuaikan kedudukan kita sebagai makhluk.
dan tidak satu pun makhluk bergerak. Di bumi ini, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya, kecuali digerakkan Allah. Jadi seolah-olah kita ini selama ini kan menjadi Tuhan. Selama ini kan kita menjadi Allah. Selama ini kan kita ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak sadar. Seolah-olah kitalah yang berkuasa, seolah-olah kitalah yang bergerak, seolah-olah kitalah yang mencukupi rezeki kita sendiri, seolah-olah kita yang menafkahi anak istri kita, seolah-olah kitalah yang menafkahi anak buah kita di kantor-kantor kita. Seolah-olah kita menafkahi rakyat-rakyat kita, seolah-olah kita selama ini berkedudukan menjadi sang khalik daripada menjadi makhluk. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita belum Islam. Hatinya masih kufur, hatinya masih ateis. Apa buktinya? Ya, ayat Allah ini buktinya. Jadi yang bisa merasakan itu semua ya masing-masing diri manusia kita. Selama ini Anda menyimak dengan setia di paparan uripe Allah, akan bisa menyaksikan apa yang ada di hati Anda. Bila hati Anda masih ada kewujudan diri manusianya, bila Anda masih berkuasa atas diri manusia kita, tentunya kan Anda sudah sadar itu, bahwa selama ini Anda salah, bahwa selama ini kita di alam jahiliyah. Jadi kalau kita sudah tahu kesalahan-kesalahan kita, jadi kalau kita sudah paham kedzaliman-kedzaliman kita selama ini, jadi bila kita sudah sadar bahwa kita ini selama ini berkedudukan sebagai sang khalik daripada makhluk, maka bertaubatlah, segeralah bertaubat. Selama ini kan seolah-olah Allah itu makhluk bagi kita. Yang jadi khalik kita, Allah jadi makhluk. Apa buktinya? Seolah-olah Allah itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa, yang bisa berstatus siapa-siapa kan diri manusianya bagi kita semua selama ini daripada Allah. Itulah bukti bahwa kita selama ini belum Islam di sisi Allah. Islam kita hanya Islam bayangan. Islam kita hanya Islam kedustaan saja di sisi manusia. Agar apa? Agar manusia lain tidak tahu kekafiran hati kita. Agar orang lain tidak tahu kesyirikan hati kita. Agar manusia lain tidak tahu kemunafikan hati kita, agar orang lain tidak tahu keateisan hati kita, agar orang lain tidak tahu betapa kita sudah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Jadi kita selama ini dengan sholat, dengan ibadah kita sebenarnya sholat dan ibadah kita selama ini hanyalah untuk pelindung hijab-hijab kita akan Allah, agar manusia tidak tahu bahwa kita ini kufur, agar manusia tidak tahu bahwa kita ini munafik dan ateis di sisi Allah. Manusia-manusia pada berbangga-bangga diri atas apa yang dilakukannya. Aku sholat terus, aku ibadah terus sesuai agama secara syariat.
diumumkannya kepada manusia agar ia diakui oleh manusia sebagai muslimin, sebagai mukminin. Akan tetapi semuanya hanyalah fata morgana saja. Inilah bukti bahwa bila manusia bertuhan itu di hatinya harus berkedudukan sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa, yang tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi mana mungkin manusia bisa berilmu? Jadi mana mungkin manusia bisa beribadah? Jadi bagaimana mungkin manusia bisa kaya? Jadi bagaimana mungkin manusia bisa bangga, bisa mulia, bisa bekerja tanpa Allah? Jadi bila manusia, jadi bila makhluk itu tidak bisa bergerak apa-apa, berarti selama ini kan yang bergerak, yang wujud kan hanya Allah. Nah, ini sebagai teori saja, pemahaman saja. Anda tak akan pernah bisa mengaplikasikan, tenggelam di dalam apa yang Anda pahami sebelum Anda bertaubat, sebelum Anda berbaiat, sebelum Anda mati kewujudan diri manusiamu di hatimu. Jadi bila manusia sudah bertaubat kepada Allah, maka manusia itu sudah menjadi hamba Allah, sudah menjadi makhluknya Allah yang sudah tidak bisa bergerak apa-apa, yang sudah tidak bisa berapa-apa, dan sudah tidak bisa bersiapa-siapa lagi. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Semuanya dijamin rezekinya oleh Allah. Karena apa? Karena yang beraktivitas di alam semesta ini ya Allah. Yang mencarikan kerja, yang memberikan hasil dari jeripaya, kelihatannya jeripayanya manusia, yang menghasilkan rezeki kan ya hidup. Karena tanpa hidup apakah ada kerja? Tanpa hidup apakah ada sholat? Tanpa hidup apakah ada sukses? Semuanya itu hanyalah sesebutan hayatullah saja. Allah lah yang berperan di dalamnya. Ini bagi hamba-hamba yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan, yang sadar di hatinya bahwa dirinya hanyalah makhluk, bukan sang khalik, bukan Tuhan, bukan bisa bergerak sendiri. Contoh kita ilustrasikan pada pagelaran wayang kulit. Apakah mungkin Pak Dalang diam-diam begini sedang wayang-wayangnya berkeliweran berjalan sendiri di atas pelepah pisang? Nah, ibaratkan iman kita ibaratkan kan seperti itu, dicontohkan seperti itu, seolah-olah Allahnya gaib, seolah-olah Allahnya tiada, dan seolah-olah Allahnya ini makhluk. Yang jadi khalik diri kita, yang jadi Tuhan diri kita, sedang Allah gaib. Bagaimana mungkin yang gaib menguasai diri kita? Mohon maaf. Jadi sebenarnya yang jadi khalik, yang jadi Tuhan di hati kita, yang wujud. Kita tinggal mengecek di dalam hati kita sendiri-sendiri. Siapakah yang wujud di hati kita? Manusianya kah atau Tuhannya? Kita semua bisa menilai.
karena kita semua sudah mengkaji diri di dalam paparan channel Uripi Allah. Tentunya kita semua sudah sadar diri, sudah tahu bahwa selama ini kita ini zalim, selama ini kita kufur kepada Allah. Kalau kufur kan harus taubat, harus baiat lewat syahadat. Bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, pasti sudah bersahadat. Jadi pintu untuk bersahadat, pintu untuk menjadi mu'alaf adalah taubatan nasuhah dan berbaiat. Maka manusia akan sempurna di dalam penyaksiannya, di dalam sholatnya, di dalam zakatnya, di dalam puasanya, dan di dalam hajinya. Yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hati yang selalu suci dari makhluknya, hati yang selalu tidak mensekutukan Allah terhadap dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seluruh pagelaran makhluk, seluruh pagelaran manusia ini sudah lama ada di Lauh Mahfuz. Maksudnya sudah menjadi kenyataan Tuhannya. Karena apa? Karena manusia tidak bisa bergerak sendiri, karena manusia tidak bisa bergelar sendiri kecuali digerakkan, kecuali digelar oleh penciptanya. Inilah yang dimaksud Lauh Mahfuz itu, yakni kodok dan kodarnya Allah sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya terutama dan kita semua selalu dipahamkan, selalu terhidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyadari betapa zalimnya, betapa jahiliyahnya hati kita selama ini kepada Allah. Bila sudah begitu, maka bertaubatlah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.